bisa menyelesaikan banyak masalah di luar gitu. Contoh kecil, mengatur karyawan itu sebetulnya kita sudah pecahkan itu ketika kita mengatur santri gitu. Iya, dan juga leadership itu didapatkan ketika dulu menjabat sebagai ketua. Iya, itu. Dan yang luar biasanya, betul. Saudara saya pun sudah beli mobil ternyata. Iya. Itu benar dari warnet. Iya. Jujur saya. Gimana ini? Jadi bingung saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama biasanya pesantren itu bersemedi di dalam goa. Iya. Bukan di dalam goa ya sebenarnya, di dalam studio. Studio juga nggak studio sebenarnya. Akhirnya kali ini kita akan ngobrol banyak. Oh ya, satu lagi, ada moto baru di pesantren Saudara Saiful. Ada pesan baru, seperti moto baru seperti apa? Iya, pesantren berbagi pesan, bertukar gagasan. Mantap, luar biasa. Seperti acara-acara TV. Ya, kali ini kita akan ngobrol banyak tentang pengalaman seorang kawan lama. Kawan lama, betul. Seorang kawan lama, seorang yang kita berapa lama nggak ketemu ya? Mungkin 5 tahun. Enggak sih. 10 tahun. Ketemu lah kemarin kan kondangan. Oh iya. Ya, Dia tidak pernah ngobrol banyak ya. Tidak pernah ngobrol. Karena kalau kondangan dia bawa pasangan, saya bawa mental. Takut ketahuan orang soalnya. Iya. Sebelah saya udah ada Saiful Hidayat. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Luar biasa. Ya, Sobatilah sudah menjadi sastrawan sekarang. Ya, jadi Saiful Hidayat ini ada yang pengen kita bahas. Boleh. Enggak pengen kita bahas sih, pengen kita tanya-tanyain, Pul. Ya, boleh. Seperti yang ada di sekitar kita ini. Serba komputer semua ya kan, ada apa? Dan mungkin kalau di judul pasti udah ngeliat sih Saiful Hidayat ini siapa dan gimana, tapi baik. kita akan bahas banyak banget. Saiful. Ya, silakan perkenalkan diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Saiful Hidayat. Lahir di asli Lebak 27 April 1992. Dan alhamdulillah udah sebesar ini sekarang. Ciri-ciri orang makmur, Bul? Enggak juga. Enggak semuanya. Iya. Saya alhamdulillah bertemu kawan lama ini di pondok pesantren. Di mana? Tepatnya di PPM Al-Mijan ya. Al-Mijan. Ya, 2000 ketika tahun 2007 kalau enggak salah. Ketika kita lulus SMP, saya masuk pesantren di Pondok Pesantren Modern Al-Mijan, dan alhamdulillah itu adalah keputusan terbaik saya dalam hidup ini yang saya ambil. Mempengaruhi juga ya? Betul, sangat mempengaruhi tentang bagaimana kehidupan saya saat ini. Nah, berbicara soal pengaruh, betul. Karena Saiful ini yang ingin saya tanyakan adalah, iya. Kan biasanya nih, betul, jurusan pesantren, jurusannya kuliahnya PAI misalkan, betul, ya kan mainstream ya, iya. PAI, atau enggak jurusannya fikih, betul, kalau enggak syariah, iya. Banyak pertebaran. Tapi seperti yang kita lihat sekeliling kita ini, nanti kita akan cerita banyak lah, Pul. Baik, boleh. Mengenai keputusannya, kemudian prosesnya, betul. Banyak hal yang kita bicarain. Ya. Sebelum kita jauh ke sana, momen apa yang bikin Saiful akhirnya mutusin untuk berkomputer mania gitu? Warnet ini gitu. Sebetulnya awal mula kita terjun di bidang warnet atau usaha warnet lah. Iya. Bisa dibilang seperti itu. Kalau sekarang itu lebih kepada e-sport. Warnet itu sebutnya e-sport. Di suatu ketika saya lulus dari pesantren dan menamatkan pengabdian saya kurang lebih 2 tahun ya, bersama Kak Sofatilah juga. Cuma Kak Sofatilah 1 tahun. 1 tahun, dan itu kayaknya saya tidak ada pengaruh sama sekali kehadiran saya. Karena selain ngajar
nggak jelas itu. Terus. Ya, setelah saya menempuh pendidikan di pondok pesantren selama 4 tahun, karena dulu kita masuk di extension ya. Di extension. Jelasin dulu extension apa? Extension itu adalah kelas intensif atau yang ibarat kereta. Di kereta tuh pelajaran pondoknya dipercepat 1 tahun. Iya, eksklusif lah. Iya, luar biasa. Karena kan kita dari sebutnya sekolah luar masuk ke pesantren itu perlu penyesuaian. Iya. Nah, setelah itu luluslah di pesantren dan menamatkan pondok pesantren di tahun 2011. 2 tahun saya mengabdi, berarti 2012-2013. Nah, setelah kita mengabdi, menyelesaikan pengabdian, banyak hal-hal yang saya dapatkan di pesantren dan itu sangat mempengaruhi terhadap usaha saya saat ini. Dulu waktu zamannya pesantren, kita membina santri atau disebutnya mudabir ya, membina santri, mengatur orang di situ. Dan di kehidupan saat ini yang saya terapkan juga saya tidak jauh dari situ. Saya memiliki 4 karyawan dan itu sedikit banyaknya mempengaruhi cara saya mengelola anak-anak saya dan mengelola karyawan saya seperti itu. Dan perlu ketahui luar biasa ini Apple sekarang ada berapa cabang, Bu? Saya sudah ada 2 cabang. Ada 2 cabang, di mana aja tuh? Di Rangkas Bitung, masih di Rangkas Bitung, cuma beda kecamatan. Beda kecamatan. Betul. Dan perlu ketahui ketika waktu saya pertama kali main sini kan inget banget itu waktu saya masih kuliah di Ciputat karena dekat banget stasiun Ciputat. Stasiun Ciputat apa tuh Pondok Ranji. Iya. Karena transitnya masih di sini, ketika mampir tuh harus saya katakan dulu nggak ada AC. Kan? Iya, betul. Iya, dulu nggak ada AC, sekarang pas kesini sudah luar biasa gede banget. Ada berapa unit? Kurang lebih total ada 50 unit. Ada 50 unit satu tempat, dan ruangannya sudah adem, sudah AC, beda banget sama dulu. Dulu itu harus saya katakan panas. Betul. Ya. Nah, kita kan banyak banget belajar tentang proses. Ya. Jatuh pasti ada dong. Betul, pasti. Cara bangkit pasti ada dong. Pasti, nah, itu yang seru banget. Iya. Full. Tadi kan udah ceritain lulusan pesantren. Berarti kisaran ada waktu sekitar 4-6 tahun pesantren ya? Betul, 4 tahun pesantren, pengabdian 2 tahun. Pengabdian 2 tahun. Iya. Artinya mengaplikasikan ilmu yang sudah didapatkan. Betul. Di perjalanan saya membesarkan warnet ini tentunya itu banyak dipengaruhi oleh. Mulai tahun berapa di warnet? Oke. Startnya setelah pengabdian itu. Berarti sekitar tahun 2014 ya. 2011 lulus. 2014. Benar. 2012 mengabdi, 2013 mungkin 2014 baru start ya. 2014 start. Betul. Oke. Dengan bismillah. Ya, bisa dikatakan dengan bismillah. Ya, betul. Karena sangat unik sekali saya memulainya itu sebetulnya nggak nyangka juga bisa sekarang itu udah lumayan lah. Iya. Sebesar ini. Dan dengan usia ini. Ya, mungkin ada yang bilang muda atau tua lah, itu kan perspektif masing-masing ya. Under 30 maksudnya masih muda. Tapi ya terus. Jadi ketika saya lulus dari pesantren setelah pengabdian itu saya bertemu alumni pesantren juga. Satu alma mater. Betul, satu alma mater, kakak kelas kita. Ya. Terus? 1 tahun sekaligus di situ saya melakukan joint bisnis atau kerjasama terkait dengan beliau. Bisnis apa nih? Di bisnis warnet juga. Oh, warnet juga. Betul. Terus. Selama kurang lebih 1 tahun. Dari situ saya belajar banyak tentang internet dan tentang topologi jaringan. Topologi jaringan, betul. Istilah baru yang saya tahu. Iya. Ya pokoknya tentang hal-hal yang berbau internet dan jaringan, karena warnet itu sendiri ditunjang oleh jaringan internet yang harus bagus. Iya, betul. Masa warnet nge-lag? Iya. Tidak laku dong. Jangan sampai orang kesini malah buffering kan? Iya. Malah lancaran di HP-nya dari jangan sampai. Terus. Nah, setelah saya melakukan kerjasama usaha atau join dengan beliau, saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Sekaligus itu adalah guru pertama saya. Oh, jadi pertama betul. Itu ibaratnya tanda petik ngambil ilmu dari orang yang sudah jalan dulu. Betul. Itu. Terus. Jadi, setelah 1 tahun berselang,
saya memutuskan dengan beliau untuk berpisah dengan baik-baik lah. Dengan baik-baik. Ya, artinya kita tidak bisa kalau istilahnya menahkodai dua bahtera yang besar gitu. Tidak boleh ada dua nahkoda besar di satu kapal. Iya benar. Di dunia ini pun juga tidak ada dua matahari ya. Iya. Jadi nanti kita akan sulit mengambil banyak keputusan. Iya. Gitu. Iya benar. Betul. Terus. Nah, setelah 1 tahun kita join atau usaha bareng, akhirnya kita memutuskan untuk masing-masing lah berpisah dengan baik-baik, kemudian membangun usaha masing-masing. Iya. Ya. Saya memiliki brand, saya membuat brand sendiri yaitu Warnet Biznet. Biznet. Saya sangka bisnis itu Abizar. terus. Jadi Biznet itu saya mulai dengan brand saya sendiri. Dengan waktu itu bermodalkan sebetulnya bisa dibilang modal dengkul ya. Kenapa bisa bilang modal dengkul atau modalnya nol bisa saya katakan? Karena waktu itu momennya pas sekali ketika saya memutuskan untuk udah 1 tahun belajar banyak dan mendapatkan ilmu, dan kayaknya gue bisa nih untuk mendevelop atau ngebangunnya sendiri gitu ya. Ketika itu juga sebelumnya tidak terpikir untuk masing-masing. Iya. Karena memang kalau dipikir-pikir modal untuk membangun warnet itu cukup besar. Waktu itu jika satu komputer itu nominalnya 2 juta, maka 10 komputer kan udah 20 juta. 20 juta. Itu komputernya doang. Iya. Belum bangunan dan sebagainya. Sementara kita tidak cukup banyak uang ketika itu, belum ada cukup banyak uang. Nah, memang pucuk dicinta ulang tiba kadang. Ketika ada kesempatan datang dan kita ada kemauan yang kuat, itu kadang peluang itu ada datang. Dan yang dialami adalah suatu ketika saya sudah bekerja 1 tahun, seorang guru saya menghubungi saya. Ya. Guru apa nih? Guru pondok pesantren. Iya. Yang dulu dia beliau punya usaha warnet di Tangerang. Namun mungkin usahanya tidak terpegang karena kesibukan beliau. Akhirnya beliau telepon kepada saya. Assalamualaikum, Saiful, kamu masih usaha warnet? Saya katakan, oh masih Ustadz. Ada apa ya? Oh enggak, ini ada komputer saya mau saya jual. Gitu, komputer bekas beliau. Karena warnetnya mungkin tidak terurus karena banyak kesibukan beliau. Oh, boleh Ustadz, nanti saya malam datang ke rumah antum untuk membicarakan. Nah, saya ketika itu tidak punya uang sama sekali. Iya. Tidak punya uang sama sekali. Mungkin tabungan sekitar waktu itu punya 5 juta lah. 5 juta. Namun saya punya tekad yang kuat bahwa saya harus memiliki usaha sendiri. Ya. Dan saya harus membangun konteksnya mengembangkan diri lah ya. Mengembangkan diri dalam rangka mengembangkan diri dan memiliki usaha sendiri. Kemudian saya menghubungi beliau dan menemui beliau di malam hari. Saya katakan kepada beliau, ada berapa Ustaz komputernya? Kurang lebih ada 10 komputer. Saya jual semuanya ke kamu. Waktu itu saya bilang kepada beliau, Ustaz, saya beli semuanya. Tapi saya sekarang nggak punya uang. Saya akan cicil kepada antum selama 10 bulan. 1 bulan 2 juta. Dan selama 10 bulan itu berarti ngambil alat ya, warnet dijalanin. Warnet jalankan. Oh, jadi dari hasil betul. Asumsinya pada waktu itu asumsi. Padahal ketika itu saya juga tidak tahu akan seperti apa warnet saya. Iya. Apakah akan mendapatkan profit 2 juta rupiah setiap bulan dan mampu membayar ke beliau atau tidak. Iya. Tapi waktu itu saya bertekad bahwa saya harus mampu. Pokoknya punya prediksi warnet 2 jalan, sebulan sekali bisa ngasih cicilan. terus. Nah, singkat cerita, beliau setuju. Wah, itu betul-betul keputusan terbesar saya kedua. Iya, itu pun tidak lepas dari karena satu alma mater dong. Betul. Karena hubungan antar alumni itu. Hubungan antar alumni. Kayaknya kalau tidak ada kedekatan secara emosional atau secara katakanlah histori. Iya. Kayaknya nggak semudah itu orang percaya. Iya, kan? Betul. Terus. Betul sekali. Nah, setelah itu saya memberanikan diri mengambil komputer beliau dengan asumsi saya akan cicil selama 10 bulan. Iya, ceritanya warnet lu jalan aja lah pokoknya. Iya, betul. Saya pun tidak tahu itu pelanggan warnet apakah akan ramai atau tidak. Iya. Gitu. Sebulan nombok atau tidak kan nggak tahu. Sebulan nombok atau tidak kan tidak tahu. Terus. Nah,
Kemudian saya menyewa sebuah ruko kurang lebih 2,5 meter dikali 6 meter, kecil, sangat kecil. Berarti waktu itu ngambil warnet itu ngambil komputer segala macam tanpa uang, ambil aja berarti. Ambil aja, yang penting kita punya kontrakan waktu itu. Iya. Dan kita sudah punya sedikit kemampuan tentang warnet, walaupun tidak terlalu banyak kemampuannya. Karena kemampuan itu dan pengetahuan itu akan berjalan ketika kita sudah menjalankan usaha itu sendiri. Iya, benar. Akan banyak kita mendapatkan permasalahan atau dan bisa mengatasinya ketika terjun di lapangan. Betul. Nah, dan alhamdulillahnya selama 10 bulan itu saya berhasil melunasi hutang-hutang saya. Beneran tercapai? Tercapai 10 bulan. Saya tercapai 10 bulan. Dan ketika itu warnet saya itu alhamdulillah ramai. Berarti ibaratnya bisa keputer lah. Bisa keputer dana yang ada. Betul. Tahun pertama dalam usaha itu adalah tahun yang sangat krusial. Ukuran kecil sekali. Kecil sekali ya. Jauh betul. Kecil dari ini. Kayaknya setengah dari ini. Setengah dari ini. Ini kan kurang lebih luasnya 60 meter. Tapi kalau itu mungkin 30 meter. Sangat kecil. Iya benar. Sangat kecil. Hanya cukup untuk 10 komputer. Iya. 10 unit. Nah, alhamdulillah saya berhasil melunasi hutang-hutang saya waktu itu, walaupun dengan modal nekat itu saya bilang, modal dengkul ya. Nah, dan waktu itu saya masih memiliki sedikit tabungan, sehingga yang tadinya 10 unit itu bisa bertambah menjadi 15 unit. Dalam kondisi sudah beres nyicil apa? Sudah nyicil dan mampu menambah unit yang tadinya 10 unit. Waktu itu warnet harganya sejam berapa, Bu? Waktu itu masih 3.000 sejam. 3.000 1 jam. Tahun 2000. Tahun 2014. Betul. 3.000 sejam itu ya. 3.000 sejam. Dari 3.000 sejam bisa nyicil 1 bulan? 1 bulan 2 juta. 2 juta gitu. Dan itu kita berdarah-darah juga. Artinya 2 juta bagi 3.000 aja kita harus butuh pelanggan berapa orang tuh, hitung sendirilah. Berarti kan harus bisa memastikan warnet kita menarik dan orang masuk. Betul. Sekian puluh orang kan, 2 juta bagi 3.000 berapa sih? Pokoknya. Di dalam perjalanan warnet itu sendiri saya mendapatkan banyak hal yang bermanfaat, karena sebetulnya internet itu adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada umat manusia di zaman sekarang. Oke, berarti ini kita tarik lebih umum nih ya. Lebih umum. Internet itu adalah anugerah. Menurut saya anugerah. Anugerah ya. Sekarang di samping banyak yang menyelewengkan juga. Iya. Jadi kalau untuk menyelewengkan itu kan bagaimana orangnya. Iya, kan itu. Iya, kalau misalkan orangnya itu dia berpikir negatif, maka dia akan menggunakan internet itu dengan negatif. Iya, dia dikasih jamu aja bisa buat ngeracunin. Iya. Ibaratnya gitu. Betul. Bahkan saya bisa katakan kepada Sof Watilah bahwa apapun sekarang tanpa kuliah pun menurut saya itu bisa, asalkan kita mau belajar dari internet. Saya malah punya pikiran bahwa kuliah itu nggak wajib. Betul. Yang wajib itu belajarnya. Belajar ya. Cuma kita namanya manusia ya butuh kondisi yang pas. Betul. Butuh halaman yang mendukung dan lain sebagainya. Akhirnya ada kuliah gitu. Selama kita masih bisa mendisiplinkan diri untuk belajar, ya sebenarnya kita nggak butuh ruang kelas sebenarnya. Betul. Cuma kadang-kadang kita lebih milih tidur daripada belajar. Terus. Ya. Dan ternyata setelah saya mendalami di dunia internet, ternyata tidak semua hal itu buruk di dalam internet. Walaupun memang stigma masyarakat itu ada juga yang mengatakan bahwa internet itu buruk. Tapi waktu telah menjawab bahwa sekarang everything pakai internet. Dagang everything is connecting. Betul. Sekarang dagang also pakai internet. Betul ya? Iya. Sekarang kita WhatsApp semua pakai internet. Iya. Nggak ada pulsa. Iya benar. Sodako aja sekarang pakai internet. Kurban pakai internet. Kita bisa .com aja. Betul. Iya benar. Oke. Ya. Jadi intinya dimulai dengan tangan kosong berarti ya. Dimulai dengan tekad yang besar. Iya, trust tadi ya. Betul. Trust tadi. Iya. Mungkin ketika itu pun beliau percaya dengan saya bahwa saya akan mampu melunasi unit komputer yang beliau jual ke saya. Iya. Gitu. Dan dibuktikan dengan ternyata 10 bulan bisa dong. Bahkan saya berhasil menambah unit sebanyak 5 unit ketika 5 unit ketika itu ya. Ya. Kok bisa? Ya itu sangat-sangat bisa. Asalkan kita mau berhemat. Itu yang paling penting. Seni hidup minimalis. Betul. Saya baca Jadi, bukunya. Jangan sampai kepada pengusaha yang mau jadi pengusaha nih, yang mau jadi usaha walaupun untung belum jajan terus. betul.
Anda misalkan untung profit 100.000, Anda jangan sampai habiskan itu uang. Iya. Tetap Anda harus atur manajemen keuangan. Profit 100.000 untuk makan 30.000 cukup lah. 30.000-nya kita tabung untuk pengembangan usaha. Benar. Saya kira itu rumusnya. Oke, itu tadi sepintas perjalanan. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Pul. Ya. Ada nggak penolakan? Ya. Tantangan, katakanlah. Karena kan ya pada umumnya betul, orang tua itu masukin anak ke pesantren pasti ada lah, meskipun tidak secara tersurat ya, kadang-kadang ada harapan biar jadi kayak biar jadi ustadz dan sebagainya. Orang itu kan masukin pondok pesantren gitu. Betul. Mayoritas memang tidak semua ya kan, biar kamu rajin ngajar segala macam. Nah ketika lulus pesantren malah katakanlah belok kan gitu. Betul. Ada nggak penolakan atau anggapan yang pondok-pondokin malah ujung-ujungnya sama warnet? Iya. Gimana? Betul. Memang sangat menarik ya, karena saya memilih jalan untuk mengembangkan usaha warnet. Memang pertama kali saya cerita pada orang tua bahwa saya tertarik dengan dunia internet dan komputer, merakit-rakit komputer dan hardware itu saya tertarik sekali. Saya sangat mencintai dunia seperti itu. Seperti kita belajar dari YouTube tuh saya sangat suka. Kita banyak YouTube yang berkualitas. Iya, channel-channelnya itu saya kadang bisa nonton 1 jam, 2 jam. Saya nonton film tentang detektif dan banyak hal lah film ya. Iya. Sampai Sobat Ila sering minta film ke saya. Karena sudah download. Iya. Karena saya belajar banyak dari seperti itu. Pikiran-pikiran saya juga banyak dipengaruhi oleh emang dari awal udah bilang ke orang tua, saya mah pengennya dunianya ini gitu. Iya, saya bilang. Ada penolakan nggak? Pertama memang tidak ada penolakan. Artinya orang tua itu sebetulnya bukan menolak, dia khawatir kalau saya mengambil jalan usaha, saya akan terlilit banyak hutang. Dan itu pasti dialami oleh semua pengusaha di awal-awal ketika minta dukungan dari orang tua. Tapi saya bisa buktikan, saya bilang kepada orang tua saya bahwa saya tidak akan pernah merepotkan orang tua. Bahwa ketika saya bangkrut dan misalkan saya harus berurusan dengan hukum, itu biarkan saya aja yang menanggung sendiri. Kan biasanya ada tuh anak yang utang ditagih orang tua. Iya. Terus. Betul. Nah dari situ saya banyak orang tua mulai mendukung saya karena dalam 1 tahun saya sudah berhasil mandiri ya, artinya semua serba sendiri gitu. Dari mulai apapun saya mulai membangun usaha dan sudah mulai kelihatan ada kemajuan lah sedikit-sedikit. Jadi sebenarnya orang tua tuh kalau kaitannya ini orang tua Apple ya serangan semua pada anak gitu. Iya betul. Dan kebetulan anaknya seperti seorang Saiful kan bisa buktiin. Mungkin akan jadi beda kalau orang tuanya iya aja tapi anaknya bisa ngebuktiin kan jadi juga. Ya intinya itu. Dalam perjalanan warnet itu sendiri, setelah saya memiliki 15 unit, kemudian warnet ini saya pindahkan ke Rangkas Bitung karena dulu masih di daerah pesisir Rangkas Bitung. Pesisir itu maksudnya jauh dari kota. Iya. Nah, saya udah mulai bermain, sepertinya saya mampu untuk bermain di kota Rangkas Bitung karena Rangkas Bitung udah cukup lumayan ramai penduduknya. Nah, saya putuskan untuk bermain ke yang lebih kota dan alhamdulillah itu warnetnya ramai terus sehingga dari 15 komputer itu bisa berkembang menjadi 40 komputer dan kita buat 2 cabang, pindah lokasi dan makin ramai. Iya. Terus kenapa warnet, Pul? Selain tadi karena memang suka. Kenapa warnet? Selain saya selain memang saya suka, saya pertama kali main ke warnet, kemudian saya mulai berpikir ya waktu masih di pondok kan kita pernah juga kan main keluar main internet ya. Iya. Saya mulai berpikir, loh kok semua pertanyaan yang kita tanyakan ada jawabannya di internet. Oh iya. Semua video tutorial misalkan software tutorial melahirkan juga. Betul ada. Ingin memperbaiki motor. Kemudian pusing, tanya aja Google atau tanya aja YouTube. Itu pasti dijawab. Iya. Sementara kita tidak bisa mendapatkan jawaban di luar sana. Tapi di internet everything ada. Pasti ada jawabannya. Iya. Gitu. Bahkan sekarang kalau kita sakit, gejala-gejala bisa ditanyakan di klik dokter dan segala macam kan. Dokter segala macam. Betul. Jadi selain kecintaan saya pada dunia internet dan dunia komputer,
ternyata komputer dan internet juga bisa menghasilkan uang dan bisa menjadikan penghidupan bagi saya. Gitu. Akhirnya bisnis berkembang yang tadinya berarti 10 intinya usaha warnet ini benar-benar keinginan dari diri sendiri. Keinginan dari diri sendiri. Berarti memang usaha itu harus dimulai dengan kita suka dulu usahanya. Kita suka. Kita bisa memulai semua usaha itu dengan hobi kita. Iya. Karena ketika kita menjalannya kita tidak akan penuh tekanan. Tapi kalau kita menjalani usaha karena kita tidak hobi dengan hal itu, maka saya kira kita akan mengerjakannya dengan tidak sepenuh hati. Iyalah. Gitu. Ya mungkin total sekarang komputer sudah ada 50 dan alhamdulillah sudah berjalan, sudah senyaman ini, sedesainnya sudah semenarik ini. Dan yang luar biasanya Bu, saudara saya sudah beli mobil ternyata. Iya. Itu benar dari warnet. Ya. Jujur saya termasuk orang yang salut dan karena ya di lingkaran saya gitu, di circle kehidupan saya, orang yang mulai usaha tuh ya kalau enggak itu gitu lah pokoknya lah. Pokoknya enggak kelihatan perkembangannya lah gitu. Iya. Ngomong doang gitu. Ya kalau itu sih ya itu rezeki lah, itu bonus lah. Bonus. Jadi betul yang tadi dikatakan. Soalnya gini kalau ngeliat warnet sejam 3.000. Iya, dipikir-pikir ya. Dipikir-pikir. Satu mobil iya. 200 juta sekian lah misalkan. Betul. Taruhlah 150 juta sekian. Betul. Kalaupun nyicil kan DP harus ada 20-30 juta kan. Iya. Ya 3.000 ke segitu kan jauh sekali. Gimana tuh? Ya alhamdulillah mobil itu bonus aja dari usaha kita. Karena kita memang bekerja keras di bidang ini gitu. Jadi sesuatu itu jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan sesuatu kalau kita tidak pernah bekerja keras gitu. Kadang orang tuh banyak bermimpi aja, tapi dia tidak kerja kerasnya kurang. Sebetulnya kalau kita fokuskan di satu bidang itu akan memberikan banyak hal kepada kita juga. Dan selain dia kerja keras kurang, dia cuma merasa kerja keras, padahal belum kerja keras. Belum kerja keras. Gue udah kerja keras nih, padahal dia ngerasa doang gitu. Betul. Kerja keras bener aja enggak, Bro. Jadi itu tadi alasan saya mengapa saya mendalami dunia internet. Pertama memang karena saya senang aja dengan internet. Iya. Kemudian semua jawaban di dalam hidup ini yang saya tanyakan tuh ada jawabannya di internet. Iya. Dan dibuktikan dengan pembuktian tadi. Iya, 10 bulan lunas, orang tua. Iya. Ngelihat Apple di usia yang segitu bensin udah nggak minta, iya. ibaratnya gitu kan. Bahkan yang terakhir yang orang tua yang dulunya sempat ragu dengan saya sekarang malah ingin join invest. Dia rencananya kita mau megang saham. Iya, mau investasi. Orang tua nanti akan kita buatkan warnet juga karena ada uang pensiun biar terputar uangnya. Betul. Luar biasa. Setelah warnet ada madu. Kenapa dari warnet ke madu tuh? Iya betul. Nah, apakah karena warnet manis jadi ini nih madu apa nih? Aduh jatuh kan. Ini saya waduh ini jadi nge-branding dong ini. Jadi begini Sofatila, dalam berbisnis itu untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi usahawan atau untuk menjadi entrepreneur muda ya. Iya. Kita itu tidak bisa mengandalkan hanya satu bidang aja. Satu pintu saja. Betul. Karena menurut saya itu betul memang bisa kita bisa sukses di satu bidang. Tapi untuk menunjang aliran dana dari mana-mana itu kita butuh banyak usaha. Iya benar. Betul. Gitu. Dan banyak kondisi-kondisi yang tidak kita duga kayak corona sekarang kan. Betul. Akhirnya orang nggak bisa ngandelin satu pintu. Betul, satu pintu lain. Nah, gitu kan. Dari madu sementara saya tidak akan. Tapi dari madu nggak menuju madu kan enggak? Enggak. Takutnya dari usaha madu kan jadi memadu-madu yang lain. Iya. Kan? Jadi madu ini sebetulnya saya pelajarin juga dari internet juga. Di internet itu kita bisa mensurvei pasar, produk apa yang paling laku. Ya kita bisa gunakan Google Trend itu. Jadi misalkan yang lagi digandrungi usaha apa yang anti inflasi, bukan anti inflasi ya, usaha apa yang tidak ada musim-musimnya, kemudian dibutuhkan banyak orang. Gitu. Akhirnya saya menemukanlah madu dan saya membuat brand sendiri, Rumah Madu Indonesia. Rumah Madu Indonesia. Rumah Madu Indonesia. Setelah saya berhasil di bidang warnet itu ya, istilahnya
sedikit bisa di bidang warnet, usahanya kemudian saya mulai beralih melepaskan saya untuk menguji diri saya, untuk lebih mengembangkan diri saya. Stabil kan ego di bidang yang betul, nyoba lah istilahnya. Iya. Tapi kalaupun gagal juga kita sudah punya hitung-hitungan, artinya tidak ada yang gagal sebetulnya. Sebenarnya jangan asal spekulasi juga ya. Betul. Katanya kan kalau usaha tuh harus spekulatif. Iya. Ya spekulatif, cuma kan juga harus sesuai dengan. Ya. Jadi sekarang warnet, madu. Warnet, kita madu, ini 2 aja udah saya nggak kepegang. Artinya luar biasa lah kesibukan saya tuh sehari-hari. Tapi jangan salah kan, meskipun sekarang ya katakan lulusan pesantren terus usaha warnet, madu, tapi juga kan sarjana pendidikan kan? Sarjana pendidikan. Tapi actionnya di bidang usaha gitu. Lah banyak kok daripada yang sarjana pendidikan tapi menghancurkan pendidikan. Luar biasa ya. Nyindir siapa saya ini nggak tahu. Terus Pul, benang merah apa yang seorang Saiful dapatkan dari pesantren kemudian ngalih ke? Jadi sebetulnya apa yang bisa diambil dari dulu? Oh ini nih ternyata kepake di ilmu usaha. Sebetulnya pesantren itu sangat luar biasa sekali. Pendidikan yang diberikan di pesantren itu telah mampu membuat kita itu bisa menyelesaikan banyak masalah di luar, gitu. Contoh kecil, mengatur karyawan itu sebetulnya kita sudah pecahkan itu ketika kita mengatur santri, gitu. Iya, dan juga leadership itu didapatkan ketika dulu menjabat sebagai ketua. Iya, itu. Jadi dulu di pesantren itu ada organisasi santri gitu. Nah, beliau ini ketuanya. OSIS. OSPM lah katakan, kalau OSPM kalau kita dulu. Iya, Saiful ini ketuanya kan? Iya. Dulu memang entah kenapa saya bisa jadi ketua ya. Iya. Mungkin karena bukan Anda yang terbaik. Iya. Yang lain tidak ada yang baik-baik jadi nggak ada lagi. Mungkin itu sudah suratan takdir lah ya. Iya. Nah, ketika saya menjadi ketua OSPM itu saya mendapatkan banyak pengalaman. Ternyata mengatur orang itu seperti ini. Oh, itu jadi salah satu hal yang diambil dari masa lalu ketika di pesantren, ketika yang ngurus. Dulu kan ngurus puluhan santri, ratusan santri. Ini mau ngurus 5 orang mah beres lah gitu. Beres lah. Kita kan waktu itu kita ratusan santri, kita belum ngatur sama pengurus kan? Belum sama pengurus, kayak banyak saya ini kan. Kalau ini kan nggak ada konflik, kita cuma sama partner kerja kita, mitra kita, karyawan kita, dan dengan jumlah yang sedikit. Seperti itu benang merahnya. Pesantren itu sangat-sangat mempengaruhi, dan kemudian mahfuzat itu ya, itu sangat banyak sekali mempengaruhi cara kita hidup, filosofi cara kita berpandang. Betul, karena manjada wajada itu tidak akan didapatkan di lain tempat gitu, kecuali di pesantren. Benar-benar. Jadi kalau teman-teman yang belum pernah nyantren atau dalam pesantren, mahfuzat itu kayak kata-kata mutiara, filosofi ulama siapa yang mengandung banyak nilai. Banyak nilai, dan itu nilainya itu benar semua gitu. Benar semua. Kalau kita terapkan ya. Kalau kita dulu sekedar ngafal nyetor kan. Ternyata pas menjajah kehidupan yang jauh lebih luas lagi. Kayaknya mahfuzatnya ini cocok kayak gitu. Bener gak sih rasanya? Dan mahfuzat itu sebetulnya tidak harus kita hafal semuanya, cukup dipraktekkan satu aja, Anda pasti sukses. Sebenarnya satu saja, Anda pasti sukses. Dari sekian banyak mahfuzat. Iya, betul. Saya yakin orang yang menerapkan satu mahfuzat aja itu pasti sukses, apalagi menerapkan banyak mahfuzat itu. Luar biasa kan? Man yazro yahsud. Iya, betul. Yang menanam yang memetik, ya lu tanam lah kalau memetik. Iya, betul. Luar biasa. Aja ya? Jadi nilai-nilai kehidupan itu ya. Betul. Kalau saya ngutip pimpinan Gontor, di pondok itu bukan hanya ilmu tentang hidup katanya. Betul. Tetapi ilmu kehidupan. Iya, betul. Ilmu kehidupan katanya. Jadi itu hal-hal yang bisa yang membuat seorang Saiful Hidayat seperti sekarang ya. Alhamdulillah sejauh ini. Artinya warnet ini kan secara nggak langsung pasti nempak seorang Saiful loh. Iya. Warnetnya, madunya, belum pressure dari calon mertua, belum pressure dari orang tua, belum lagi orang-orang sekeliling yang tahunya Saiful kan lulusan pesantren, kok malah dagang di warnet. Iya, kan betul. Memang tidak semua orang itu akan menyukai kita dengan profesi kita. Tidak semua orang akan menyukai kita dan profesi kita. Contoh, ketika Anda menjadi polisi, itu konsekuensinya Anda dibenci oleh masyarakat. Iya. Karena polisi akan berbenturan dengan masyarakat itu sendiri dan penegakan hukum. Iya, pasti. Tapi dan jadi apapun ya, nggak harus polisi aja gitu ya. Tapi yakinlah bahwa jika kita niatnya baik, saya kira
akan menghasilkan hal-hal baik juga. Iya, seiring berjalannya waktu. Betul. Kembalinya ke Mahfudot lagi, masuk ke Rodoviro dong. Betul. Ya? Sabar ya. Yang penting Anda meyakini bahwa hal itu baik dan tidak merugikan orang lain. Itu aja sebetulnya. Betul. Oke. Tadi kita udah bahas banyak banget. Iya, ada sekitar 40 menitan, Pul. Ada. Kita channelnya Pesan dan Tren. Oke. Di ujung biasanya Betul. orang-orang yang kita ajak ngobrol itu ngasih pesan dan tren kan. Waduh. Pesannya. Iya. Mungkin di luar sana tidak kita pungkiri bahwa banyak orang yang lulusan pesantren, katakanlah karena tidak mengikuti perkembangan di luar, betul, pas keluar minder. Betul. Banyak kan? Iya. Minder. Kayaknya gue beda sendiri deh gitu. Iya, kan? betul. Nah, mungkin Apple kan udah mengalami fase-fase itu kan. Akhirnya bisa nunjukin bahwa betul. dari satu ruangan gudang kecil akhirnya bisa nunjukin, bahkan sekarang orang mau join. Oke. Bahkan sekarang yang dulunya mungkin Apple cuma bisa warnet doang, malah nebeng di mobilnya kan gitu. Iya. Apa pesannya, Bul? Pesannya adalah bahwa kepada seluruh adik-adik dan siapapun yang ingin masuk pesantren, bahwa jangan pernah kita berkecil hati bahwa kita adalah lulusan pesantren dan atau kita mau menjadi santri pesantren. Justru pesantren manapun, mau itu pesantren salafi atau modern, saya kira sama saja memiliki banyak nilai-nilai positif jika kita memang mau menerapkan ajaran-ajaran itu sendiri. Ajaran-ajaran para kiai. Betul. Nah, saya berpikir terbalik justru. Menurut saya, alumni pesantren dan atau santri itu memiliki seluruh perlengkapan dan kemampuan untuk bisa menjadi orang-orang sukses gitu. Untuk survive. Betul. Dan saya kira itu modal utama, karena apa yang dilakukan di pesantren itu sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan anak-anak di luar sana. Iya, karena kita diajarin prihatin. Kita diajarin prihatin, kita diajari mulai dari bawah, makan apa adanya dan ada apanya. Kemudian kita bangun jam 3 ya kan? Meskipun sambil tidur juga. Betul, sambil tidur juga. Tapi itu menurut saya menjadi modal yang sangat cukup jika memang kita menerapkan itu tadi saya bilang, jangan terlalu banyak mahfuzat yang diterapkan, satu saja saya yakin bisa sukses orang. Satu aja. Satu aja, nggak usah banyak-banyak. Gitu. Pilih aja satu yang Anda suka, apa yang Anda hafal. Terapkan itu, saya kira jauh akan lebih sukses lagi kalau kita menerapkan kehidupan, betul, filosofinya, betul, cara kita memandang hidup, iya, cara kita menghadapi masalah dan sebagainya. Betul. Ada seorang Saiful meyakini bahwa ada dalam satu mahfuzat. Terserah pilih yang mana aja. Pilih yang mana saja. Kalau Saiful sendiri yang dipegang mana? Kalau saya sendiri yang saya pegang adalah manjada wajada itu. Manjada wajada itu luar biasa ya. Jadi kita itu kadang kurang bersungguh-sungguh saja di bidang apapun. Itu tadi merasanya sudah bersungguh-sungguh padahal belum bersungguh-sungguh. Dari sekarang jika Anda memiliki mimpi apapun itu, Anda harus punya planning. Misalkan saya ingin menjadi pengusaha sukses. Nah, bagaimana tuh untuk kiat menjadi pengusaha sukses? Tiap hari kalau bisa ditabung, dikerjakan. Gitu. Dicicil. Betul. Bahkan saya sampai saat ini masih menulis kegiatan saya hari ini. Contoh, waret ini misalkan sudah tidak terurus atau sudah kotor komputernya. Jadi saya hari ini saya bersih. My job misalkan, kerjaan hari ini bersihkan komputer 20 unit, kemudian nempel banner, atau ganti banner, print apapun, pokoknya apapun yang berhubungan dengan pekerjaan kita catat. Tulis berarti. Ngapain aja hari ini? Biar ada progres, terkonsep, dan lambat laun semua nanti kita akan bingung sendiri, wah semua udah dikerjakan nih. Begitu. Bukan bingung mau ngapain ya? Bukan bingung ngapain. Bingung karena ternyata semua udah dikerjain. Gitu. Kita perlu perawatan ini, perawatan itu, kita perlu install ini, install itu kan. Kita perlu memperbaiki jaringan. Itu kita kerjain sedikit-sedikit. Artinya adalah ternyata usaha atau apapun itu, orang-orang yang lulus pesantren dan lain sebagainya, semuanya adalah proses yang berkepanjangan. Proses, ya. Yang penting kita sabar dan ikuti proses itu. Iya. Satu lagi pertanyaan. Pernah nggak jatuh? Posisi banyak jatuhnya luar biasa. Yang paling teringat apa? Apakah
katakanlah ketipu, apakah apa gitu. Betul. Dan cara bangkitnya gimana? Satu lagi. Di tahun pertama ketika kita join dengan yang guru saya itu beberapa bulan kemudian itu warnet udah kebanjiran. Karena warnetnya itu di samping selokan besar. Nah, selokannya mampet, ternyata warnet saya kebanjiran mas selokan itu yang besar itu. Jadi gorong-gorong besar. Iya, meluap, hujan besar meluap. Kemudian warnetnya terendam. Karena waktu itu PC-nya tuh belum di atas seperti ini, dia masih di bawah. Iya. Komputernya dan adaptor monitornya masih duduk kayak kos-kosan gitu kan. Betul. Masih lesehan. Lesehan ya. Ternyata itu terendam. Waduh, sedih sekali itu ketika itu. Waduh, apakah kita lanjut atau tidak? Apa gulung tikar? Itu berarti waktu di Ciratas itu ya? Iya, betul. Di Citras ya. Kerugian berapa waktu itu? Tidak ada kerugian juga. Karena ternyata tapi bikin kita putus asa. Sobat Ila nggak tahu kan kalau komputer terendam itu masih bisa hidup. Asalkan dikeringkan. Jadi jangan ketika terendam ada colok listrik ya, konslet. Yang penting kita bersihkan, kemudian kita jemur sampai kering, baru kita bisa gunakan itu lagi. Seperti Tapi yang jelas keadaan itu sempat bikin seorang Saiful Hidayat down, iya. Down ya? Itu tahun pertama dan ujiannya masih banyak. Setelah itu ujiannya adalah warnanya ke sambar petir. Anda bayangkan warnanya sambar petir. Dan ternyata petir itu luar biasa, dia menghancurkan elektronik kan. Dia kan listrik aliran listrik dari alam, dia jatuh ke bumi, kemudian apapun yang dia kena itu hancur. Iya benar. Termasuk komputer waktu listrik yang dibuat manusia aja bisa membahayakan ya. Apalagi listrik dari alam ya. Akhirnya tuh komputer dibilang udah rusak gitu. Beberapa unit nggak bisa. Akhirnya kita bangkit lagi. Karena nggak semua part itu kena, kita perbaiki lagi partnya, kemudian kita perbaiki dan alhamdulillah itu selesai. Dan dari situ juga, dari pengalaman itu kita baru mendapatkan banyak pelajaran lah. Iya. Terus menerus. Oke, jadi intinya adalah semuanya nggak ada yang mulus. Tidak ada yang instan, tidak ada yang mulus, semua. Ya kita tahu sih kalimat itu pasti menjemukan kan bagi orang yang berjuang. Pastilah. Klasik banget sih gitu kan. Cuman memang itu adanya gitu. Gimana? Itu solusinya. Hanya itu solusinya ya. Bangkit ya jatuh ya bangkit lagi gitu. Iya. Hanya itu dong solusinya. Meskipun emang menyebalkan ya. Iya. Oke, Bro. Udah banyak banget yang kita obrolin. Alhamdulillah ya. Tentang dulu lulusan pesantren dan lain sebagainya. Jadi santri bisa berkiprah di mana saja? Bisa berkiprah di mana aja di bidang apapun. Ya, pembuktian tentang bagaimana bertahan hidup itu bisa di berbagai macam pos, di berbagai macam bidang. Betul. Ya kan? Dan kita bisa ketika selesai satu pekerjaan kembangkan itu dari warnet ke madu, ya kan? Dari madu, nanti dari madu entah kemana lagi. Jangan ke madu-madu yang lain. Iya. Rumah Madu Indonesia bisa didapetin di mana kalau mau beli? Di Tokopedia, Shopee dan Bukalapak. Berarti tinggal klik aja Rumah Madu Indonesia. Madu Indonesia. Ya, itu brand kita. Bisa diorder di sana? Bisa. Oke, jadi kalau yang teman-teman yang main ke Rangkas silakan main ke Biznet. Lokasi di mana ini? Di jalan ini di Cempak, tepatnya Cempak. Pokoknya patokannya Mandala lah. Jalan Maulana Hasanuddin, Kampung Cempak. Oke. Dan di sebelah kita sudah ada rumah ya. Kalau dulu kan cuma kontrakan. Iya. Sekarang sudah berumah. Wah, alhamdulillah. Berawal dari berkat doa Sokwatilah ini. Internet. Jadi internet adalah anugerah. Dan mudah-mudahan kita bisa silaturahmi lagi dengan pesantren, dengan teman-teman kru-kru kita juga yang ada di luar sana dan doain mudah-mudahan juga santri benar-benar bisa berkiprah berbagai bidang dan bermanfaat tentunya ya. Oke, gitu aja dari pesantren. Mudah-mudahan kita bisa ngambil segalanya. Pesantren berbagi pesan, bertukar gagasan. Saya Sofatil Amin. Saya Saiful Hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.